Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Yulianti dari kelas B, S1 Manajemen. Saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan agama Islam. Yang pertama, membahas ta'riful Quran atau mengenal Al-Quran. Yang pertama yaitu kalamullah. Menurut bahasa, kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kalam artinya perkataan atau firman. Jadi firman Allah adalah bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang luar biasa dan tidak bisa diciptakan oleh manusia. Al-Quran turun secara mutawatir, yang maksudnya adalah secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan sebagainya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Memang tidak sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Muhammad SAW saat menjadi Rasul. Kemudian ada mukjizat, artinya sesuatu yang luar biasa yang bertentangan dengan adat atau keluar dari batas faktor yang telah diketahui. Ta'riful Quran mukjizat. Yang pertama, mukjizat Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat fakta ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu. Tetapi fakta-fakta tersebut dijelaskan dengan tepat dan sedang dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada keistimewaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipeliharanya. Al-Quran tidak turun sekaligus selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bersifat pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Ta'riful Quran diturunkan ke dalam Nabi Muhammad SAW. Mulianya dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam. Al-Quran juga diturunkan di kota Mekah dan Madinah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Selanjutnya, Asmaul Husna Quran atau nama-nama Quran. Al-Quran secara istilah firman Allah yang berbentuk mukjizat, diturunkan kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, merupakan ibadah bila membacanya, dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nama-nama Quran yang pertama ada kitab. Kitab merupakan nama lain dari Quran atau kitab Allah. Yang kedua, Al-Huda. Al-Huda sebagai nama lain dari Quran yang dinilai sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri umat Islam, karena Quran itu diturunkan sebagai petunjuk sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, Ar-Rahma. Artinya bahwa Al-Quran akan melahirkan hikmah, rahmat, dan iman. Yang keempat, An-Nur. Artinya Al-Quran sebagai cahaya bagi kehidupan manusia menuju kebenaran, atau bisa juga disebut sebagai petunjuk, terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 15. Yang kelima, Ar-Ruh. Maksudnya, Al-Quran yang dinilai sebagai ruh untuk menghidupkan hati manusia yang telah mati hingga hidup kembali dan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu Asy-Syifa atau penawar. Jadi, Al-Quran diturunkan sebagai penawar bagi manusia dari berbagai penyakit hati, terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Materi yang terakhir ada Asmaul Quran. Asmaul Quran yang pertama ada Al-Haq.
atau kebenaran. Isinya mengandung kebenaran dari awal hingga akhir hayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kehidupan manusia sesuai isi Al-Qur'an serta untuk mengatur sistem kehidupan manusia sesuai isi Al-Qur'an. Yang kedua, al-bayan atau keterangan, memberikan penjelasan kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang batil, juga mana yang lurus dan mana yang sesat. Yang ketiga, al-mau'izah atau pengajaran, dalam kata lain nasihat, diturunkan untuk berbagai keperluan manusia. Umat manusia akan sementara membutuhkan pelajaran dan peringatan yang akan membawanya ke jalan yang benar, kembali pada tujuan penciptanya. Yang keempat, al-zikri atau peringatan, sifat Al-Quran yang akan selalu memberikan peringatan kepada manusia yang mempunyai sifat lupa yang mendarah daging. Yang kelima, al-busyro. Al-busyro artinya Al-Quran menjadi media menyampaikan kabar gembira bagi umatnya yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak janji dan kabar gembira yang Allah berikan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan mukjizat yang luar biasa. Sekian penjelasan materi pendidikan agama Islam kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.